Di suatu pagi yang cerah, suasana kantor terasa hidup dan bergairah. Sinar matahari membanjiri ruangan dengan cahaya hangat, membuat suasana menjadi lebih ceria. Seorang laki-laki muda berusia 32 tahun bernama Rizky tampak memasuki ruangan dengan wajah yang penuh semangat, melangkah dengan percaya diri. Rizky kemudian duduk di mejanya, menyapa rekan-rekannya yang lewat dengan senyuman ramah. Ia memulai hari kerjanya dengan penuh semangat, melihat layar komputernya yang menampilkan email-email baru dan daftar tugas yang perlu diselesaikan. Suasana kantor yang cerah dan penuh energi memberikan kesan bahwa hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan. Menjelang siang, suasana kantor terlihat sibuk. Rizky tampak fokus dan produktif, melakukan presentasi di hadapan bos dan rekan satu timnya. Berbicara dengan percaya diri tentang laporan kemajuan dan ketertinggalan sales yang perlu dikejar dan diperbaiki. Rekan-rekannya tampak antusias dan memperhatikan dengan seksama. Tak terasa siang pun berganti sore. Langit di luar jendela mulai berubah menjadi warna oranye kemerahan, menandakan akhir hari kerja. Namun, tumpukan dokumen di atas mejanya seolah belum berkurang sama sekali. Pandangannya menyapu seluruh ruangan kantornya yang mulai sepi. Satu persatu, rekan kerjanya sudah pulang, meninggalkan hanya suara pelan dari jam dinding yang terus berdetak. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir penat. Tapi di kepalanya, deadline yang semakin mendesak berputar-putar tanpa henti. Mau tak mau, Rizky tahu satu-satunya jalan adalah lembur malam itu. Meninggalkan pekerjaannya sekarang hanya akan menambah beban di hari esok. Pikirannya sempat melayang, membayangkan pulang ke rumah, bersirahat di sofa dengan secangkir teh hangat. Tapi kenyataan menariknya kembali ke realitas. Baiklah, lembur lagi, gumamnya sambil kembali fokus pada layar komputernya. Jarum jam terus berputar. Kini waktu menunjukkan pukul 7 malam. Di luar, langit yang tadinya oranye perlahan menjadi ungu gelap, lalu hitam pekat. Sinar lampu dari gedung-gedung tinggi di sekitar kantornya mulai menyala, seperti bintang-bintang di bumi. Sementara itu, ruang kerja Rizky semakin sunyi, hanya suara ketikan jemarinya di keyboard yang terdengar. Sesekali diiringi deru lembut pendingin ruangan. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10 malam lewat 10 menit, Rizky menghentikan pekerjaannya sejenak. Ia meraih cangkir kopi yang sudah hampir dingin, menyesapnya dengan harapan sisa-sisa kafein yang dapat memberinya energi tambahan. Besok, pekerjaan ini harus selesai, batinnya mantap. Kemudian dia kembali bekerja. Tangannya mulai mengetik lagi dengan cepat di atas keyboard. Namun, tiba-tiba, sayup-sayup ia mendengar suara seorang perempuan menangis pilu. Suaranya terdengar jauh, hampir seperti datang dari lorong kantor yang gelap dan sepi. Rizky berhenti sejenak, memfokuskan pendengarannya. Apakah aku salah dengar? Pikirnya. Namun suara itu terus terdengar dan semakin jelas. Rizky duduk mematung, mencoba memastikan dari mana arah suara itu. Jantungnya mulai berdebar. Rasa penasaran bercampur cemas mulai menjalari dirinya. Matanya menyapu ruangan yang sudah gelap. Semua meja kosong, hanya terlihat bayang-bayang dari lampu yang redup. Suara tangisan itu semakin jelas, berasal dari sudut lorong di antara deretan meja dan kursi. Dengan perasaan merinding, pandangannya tertuju ke arah sumber suara. Di ujung lorong gelap itu, dia melihat sosok seorang perempuan. Sosok itu berdiri membelakangi Rizky. Rambutnya panjang terurai, dan ia mengenakan pakaian putih lusuh dan kotor. Rizky menahan napas, tubuhnya terasa kaku. Perlahan-lahan, sosok perempuan itu mulai membalikkan badannya, dan ketika wajahnya terlihat, sebuah tawa menyeramkan keluar dari mulutnya yang menyeringai lebar. Matanya kosong, tanpa jiwa, dan tersenyum lebar. Tawanya menggema di seluruh ruangan, membuat Rizky gemetar ketakutan. Rizky berteriak, mencoba bangkit dari kursinya, namun dia terjatuh ke lantai. Sementara perempuan itu semakin mendekat dengan langkah pelan namun pasti, seolah-olah menikmati rasa takut yang merayap di tubuh Rizky. Tangannya yang pucat menjulur ke arah Rizky, sementara tawanya semakin nyaring, menusuk telinga. Dengan perasaan takut dan pasrah, Rizky memejamkan matanya.
Tawa menyeramkan hantu betina itu masih bergema di kepalanya. Ia menunggu apa yang pasti akan menjadi akhir yang mengerikan, seolah-olah setiap detik adalah mimpi buruk yang tak berujung. Namun, setelah beberapa saat berlalu, tak ada yang terjadi. Tawa itu menghilang, lorong kantor kembali sunyi. Pelan-pelan, Rizky mulai merasakan keheningan yang aneh, lebih menakutkan daripada suara sebelumnya. Dengan ragu, perlahan ia membuka matanya. Tak ada apa-apa di sana, tak ada juga hantu betina itu. Hanya dirinya sendiri, duduk di lantai dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Napasnya masih tersengal, dan jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa hampir pingsan. Ia memandang sekeliling ruangan yang tampak sama seperti sebelumnya, tetapi entah mengapa, suasana terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang telah berubah.